Selamat pagi teman-teman ya, semoga sehat-sehat selalu. Ini kita bukan mau open posisi teman-teman ya. Ini saat ini tidak open posisi, saya mau share aja cara menggunakan ozone oscillator. Terus kemudian ada support and resistance ya, berbentuk rally, base rally. Dan satu lagi kita menggunakan relative strength index ya, jadi relative strength index ya, RSI ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat di sini, ini time frame-nya H1 ya. Ada momen di sini, ada momen kita ozone oscillator ya teman-teman ya. Saat ini saya nggak open posisi teman-teman ya. Mungkin ada beberapa juga yang komen kalau nggak open posisi ya percuma juga. Cuman kan ini kalau mau lihat open posisi, saya di video saya sebelumnya saya banyak open posisi ya, sudah banyak sambil open posisi. Sekarang karena ini saya lihat udah ada yang kelewat aja ya, ada yang kelewat. Nah nih kita lihat teman-teman ya, dari titik sini ke titik sini dia turun ya. Kita menggunakan sekarang ozone oscillator ya, nih ozone oscillator di titik ini teman-teman dia turun ya. Sedangkan di ozone oscillator grafiknya dia malah naik dia nih ya. Jadi dari titik sini ke titik sini dia malah naik teman-teman di sini ya, lewat. Nah ini ya, dari titik ini ke sini naik, dia di sini turun. Berarti menurut ozone oscillator ini bisa dipandang sebagai ozone oscillator divergent. Dia di titik ini adalah titik pembalikan arah nih ya. Nah ini titik pembalikan arah ke sini ya, ke atas sini. Berarti ini merupakan area demand di sini. Nah tapi kalau kita mau ambil posisi nggak bisa hanya dengan mengandalkan ozone oscillator aja ya, karena kenapa, bisa aja dia masih penerusan ke bawah ya. Dia bisa juga terjadi dia penerusan ke bawah lagi dan kita akan kena hit stop lossnya ya. Nah ini harus diperkuat dengan beberapa indikator lainnya. Kalau di sini saya lihat di sebelah kirinya ini ada support and resistance teman-teman ya. Nih ini di titik ini ya, kalau kita geser ke kiri, nah ini ada teman-teman nih ya, ini ada rally base rally di sini ya. Di sini ada rally base rally dan ini merupakan titik resistensi dia untuk turun ke bawah lagi ya, atau titik support untuk dia balik lagi ke atas, atau titik support untuk reverse dia ke atas. Nah ini berarti sudah dua indikator yang menunjukkan bahwa dia akan terjadi pembalikan ke atas, dan memang ini sudah terjadi nih teman-teman ya. Ini sudah terjadi ya, saya nggak open posisi dan ini memang ke atas nih, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya teman-teman, saya biasa trading di OctaFX juga ya, selain di Traders Family saya biasa di OctaFX juga. Kalau teman-teman mau gabung di OctaFX, silahkan, linknya ada di deskripsi ya. Teman-teman tinggal klik linknya dan nanti teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini ya, trading dengan yakin bersama Okta. Tinggal klik buka akun. Nah nanti masuk ke sini ya, teman-teman bisa buka akun dengan akun Facebook, akun Apple kalian, atau dengan Google ya. Ini lebih mudah dibanding kalau kita, atau teman-teman mau pakai email juga boleh. Kalau email kan kita ketik lagi, buat kata sandi baru ya, dan juga kita langsung klik mendaftar. Itu aja ya. Nanti untuk pendaftarannya isikan aja tinggal data-data yang diperlukan aja ya. Linknya di deskripsi kalau teman-teman mau gabung di OctaFX. Nah hal ini juga bisa didukung kalau teman-teman ada Quasimodo ya, itu menunjukkan area supportnya di mana, atau area demand area dan supply area ya dari Quasimodo. Dan satu lagi kita pakai RSI ya. Kalau Quasimodo di sini saya lihat nggak ada ya, yang ada RSI. Teman-teman bisa lihat nih ya, kita tambahkan RSI di sini. Kita tambahkan sekarang RSI ya, Relative Strength Index nih ya. Ini Relative Strength Index kita tambahkan, kita klik dan aja ya. Ini yang defaultnya ya 30-70 di sini. Nah tengah-tengahnya di sini teman-teman nih ya, tengah-tengahnya di sini. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya, yang area ini ya, untuk relative strength index-nya dia sudah menyentuh bottom line-nya ya, atau di titik 30-nya nih. Ini kan ada garis 30 teman-teman ya. Di sini dia sudah mencapai titik 30 di sini. Nah nih ya. Nah berarti kalau RS ini dia akan berbalik arah ke atas ya. Tapi RSI tentunya tidak bisa juga berdiri sendiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan RSI aja tanpa ozone oscillator, tanpa rally base rally ya, itu nggak bisa juga
Ya, nah ini diperkuat dengan adanya RSI untuk kembali ke atas. Ya, balik lagi ke atas. Nah, di sini berarti lebih kuat lagi, ada 3 ya, 3 indikator ya. 3 yang menunjukkan bahwa dia akan berbalik ke atas, dan ini memang berbalik ke atas teman-teman di sini ya. Bahkan di sini sempat di sini retest ke bawah dan dia balik lagi langsung lanjut ke atas. Itu aja teman-teman ya, sharing yang mau saya sampaikan ya. Cara menggunakan AO ya, AO divergent, Austin Oscillator divergent, kemudian rally base rally ya, yang itu akan menjadi kekuatan titik supportnya, terus kemudian juga RSI. Oke, itu aja sharingnya ya. Saya nggak open posisi kali ini ya, karena kalau saya lihat momen saat ini belum ada momen yang kita bisa pakai ya, yang biasa dengan indikator yang saya biasa gunakan ya. Itu aja, terima kasih teman-teman ya, sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa pasang stop loss, dan juga kalau mau nyoba di akun demo dulu aja supaya resikonya tidak ada kalau di akun demo ya.